Saya Finalis, FPM saya 194155. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan UTS akbisa yang kemarin. Nah, nomor 1 kita kan diminta untuk cari prepare a COGM, COGS income statement. Nah, cara cari COGM itu adalah kita cari dulu direct materialsnya. Kita ambil begin inventory, tambahkan dengan purchase, dapatlah materials available. Kemudian kita kurangi dengan add inventory, dapatlah hasilnya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan direct labor dan manufacturing overhead. Nah, di sini overheadnya kita ambil aja berhubungan dengan manufacturing saja. Kita tambahkan ketiganya, dapat total manufacturing cost edit. Kemudian kita tambahkan lagi dengan begin WIP, dapat total manufacturing cost, dan kita kurangi dengan NWIP, dapatlah COGM. Nah, yang kedua kita diminta mencari COGS kan. Caranya itu kita ambil aja beginning goods for inventory, kita tambahkan dengan COGM, kemudian kita dapatlah cost of goods available for sale, kemudian kita kurangkan lagi dengan ending finished goods inventory, dapatlah COGS. Nah, yang ketiga kita diminta cari income statement. Caranya kita ambil sales. Nah, karena di soalnya ada sales discount, kita kurangi dulu dengan sales discount, dapat total sales. Kemudian kita kurangi dengan COGS, dapatlah gross margin. Kemudian kita kurangi dengan total operating expense. Nah, dapatlah income before tax. Dan di sini perusahaan itu mengalami loss atau kerugian. Kemudian untuk nomor 2 kita diminta untuk cari overhead cost per unit for each product using a plan wide and using activity based costing. Nah, di sini untuk cari yang plan wide, kita harus cari dulu predetermined rate-nya dengan cara budget OH per expected activity. Nah, di sini budget OH-nya kita ambil aja total overhead cost untuk expected activity-nya, karena di sini activity itu pakai DLH. Jadi kita ngambil aja DLH dari model A dan model B, mengambil penjumlahannya. Kemudian kita bagikan antara budget OH per expected activity, dapatlah predetermined rate-nya. Kemudian kita cari lagi applied OH-nya. Untuk mencari overhead cost per unit ini kan cari dulu applied OH-nya kan. Nah, di sini karena dia ada dua model, kita bikin pisah antara model A dan model B. Cara untuk mencari applied OH-nya itu kita ngambil yang tadi hasil dari predetermined rate-nya, kita kalikan dengan expected activity per modelnya. Berarti kan tadi kan model A-nya berapa hasil dari activity-nya, sama model B berapa hasil dari activity-nya. Nah, di sini kita kalikan aja. Tadi predetermined rate-nya kita dapat hasilnya itu kan 3. Kemudian kita kalikan dengan satuan dari model A-nya itu 140, dapat hasilnya itu applied OH-nya, sama juga dengan yang model B. Kemudian karena ada di sini mintanya itu per unit, jadi kita harus bagikan dengan unit produknya. Dapat dari bagi, dapatlah hasilnya overhead cost per unit. Sama pengerjaannya untuk yang activity based costing, cuman dekat sini kalau activity based costingnya menggunakan per activity. Nah, di sini per activity-nya itu dia ada 4, ada setup cost, inspection cost, machining, sama maintenance. Nah, jadi di sini pengerjaannya sama, cuman kalau yang activity based costing dia ada pakai per activity-nya. Kemudian yang nomor 3 kita diminta untuk mencari high point dan low point. Nah, di sini untuk nomor 3 kita tinggal nengok soalnya aja. Untuk yang point A, kita tengok di A mana total cost yang tertinggi dan yang terendah, dan juga mana repairing machine yang tertinggi dan yang terendah. Nah, untuk yang high point-nya terdapat pada bulan Maret, dan untuk yang low point-nya terdapat pada bulan Januari. Kemudian yang kedua kita diminta untuk mencari variable rate dan fixed cost per month. Nah, di sini untuk cari variable rate-nya ada rumusnya, yaitu change in cost dibagi sama change in output. Nah, di sini cost-nya itu adalah total cost dan output-nya itu adalah repairing machine. Nah, di sini change in output itu caranya high cost dibagi sama low cost. Kalau yang change in output sama aja, cuma dekat sini high repairing machine kita kurangkan dengan yang low repairing machine. Udah dapat hasilnya dibagi, itulah dapatnya variable rate-nya kan. Nah, kemudian kita cari lagi fixed cost-nya dengan cara dia ada rumusnya, cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Karena di sini kan dia mintanya itu fixed cost, jadi kita pindahkan aja sesuai dengan ruas matematika gitu. Jadi fixed cost sama dengan cost dikurang dengan variable cost. Nah, di sini cost-nya itu kita boleh ambil yang high atau yang low. Kalau kita ngambil yang high, berarti dekat variable cost itu juga harus ngambil yang high. Kalau misalnya kita ngambil yang low, juga harus yang low. Jadi kayak mereka tuh harus sama. Kemudian kita di sini saya ngambil yang high, lalu kita masukin aja cost-nya, ambil yang high. Lalu untuk variable cost-nya kita harus kaliin antara variable rate dengan repairing mesinnya. Udah dapat pengaliannya, kemudian kita kurangin aja cost dengan variable cost-nya, dapatlah total dari fixed cost. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk mencari formula for repairing service. Nah, di sini formulanya itu adalah fixed cost kita tambahkan dengan variable rate, kita kalikan dengan number of appointment. Kemudian yang nomor 4, yang pertama kita diminta untuk mencari MPV sama MOV. Nah, di sini saya menggunakan tabel untuk pengerjaannya.
Untuk mengerjakan MPV dan MOV, saya mengambil tabel di bagian kiri, tengah, dan kanan. Nah, di sini di bagian kirinya itu adalah actual price at actual quantity. Untuk bagian tengahnya actual quantity at standard price. Untuk bagian kanannya standard price at standard quantity. Cara pengerjaannya, yang bagian kiri tadi kita kurangkan dengan yang bagian tengah, udah itu mendapatkan MPV. Untuk mencari MOV kita kurangin aja yang bagian tengah dengan bagian kanannya, dapatlah MOV. Nah, di sini hasilnya itu kita dapat katakan favorable atau unfavorable. Nah, kalau favorable itu artinya actual price-nya itu lebih kecil daripada standard price-nya. Cuman kalau unfavorable berarti actual price-nya lebih gede daripada standard price-nya. Udah, kemudian kita cari yang nomor 2. 2 itu kita cari labor rate sama efisiensi variance-nya kan, sama pengerjaannya kiri, tengah, dan kanan. Saya menggunakan tabel. Nah, dekat bagian kiri itu ada actual rate at actual hours. Untuk bagian tengah dia ada actual hours at standard rate. Untuk bagian kanan dia ada standard rate at standard hours. Kemudian pengerjaannya sama, kiri dikurang tengah dapatlah yang labor rate, kemudian yang tengah dikurang dengan bagian kanan dapatlah yang efisiensi. Kemudian untuk yang nomor 3, kita diminta untuk cari variable overhead spending and efficiency variance. Nah, cara pengerjaannya sama, kiri, tengah, kanan. Nah, dekat bagian kiri itu yang di sini actual variance overhead rate atau yang disebut dengan A4 at actual hours. Kemudian actual hours at standard variable overhead rate itu untuk yang tengah, dan untuk bagian kanan standard variable overhead rate at standard hours. Nah, di sini pengerjaannya sama, kiri kurang tengah dapatlah variable overhead spending, tengah dikurang kanan dapatlah efisiensi variance. Kemudian untuk yang nomor 4 kita cari fixed overhead spending sama volume variance. Nah, di sini bagian kirinya itu adalah actual fixed overhead rate at actual hours, yang tengahnya actual hours at standard fixed overhead rate, yang di bagian kanannya standard fixed overhead rate at standard hours. Kemudian pekerjaan yang sama, kiri kurang tengah dapatlah yang fixed overhead spending, dan yang tengah di kurang kanan dapatlah volume variance. Nah, untuk cara mengambil nominalnya kita tengok aja di bagian soalnya. Nah, dekat nomor pertama kan dia bilangnya direct material. Nah, berarti kita ngambil aja, kita fokuskan yang pada material. Untuk mendapatkan nominal actual price-nya, di sini kita tengok aja data-data dari yang actual production activity. Kita lihat yang poin MB, kita ambil nominal price-nya 5.8 dolar, itu merupakan actual price. Nah, untuk actual quantity sama, masih tetap di bagian actual production activity poin B dengan nominal 465 pounds, itu adalah actual quantity-nya. Kemudian untuk standard price-nya kita tengok data-data di standard cost sheet for the sub-assembly follows. Kita tengok data-data di atas itu. Nah, di sini kan dia bilangnya tadi pakai yang direct material. Berarti dekat sini standard price-nya itu kita tengok aja yang di direct material at 6 dolar. Kemudian untuk yang standard quantity-nya, kita tengok yang direct material, kan dia ada 7 LGS. Kemudian kita kalikan dengan production-nya, yaitu 70.000 unit. Dan dapatlah standard quantity-nya. Kemudian untuk nominal actual rate sama, kita tengok lagi di yang data aktual, karena di sini dia bilangnya direct labor, jadi kita fokus aja ke yang direct labor. Kita tengok yang direct labornya ada di mana. Nah, di sini poin untuk direct labornya itu ada di poin aktual yang D. Nah, di sini kan dia bilang at a total cost 1.950 dolar. Nah, kita bagikan aja dengan 1.500 untuk mendapatkan actual rate-nya. Udah dibagi dapatlah actual rate-nya kan. Kemudian actual hours-nya sama, masih di actual poin D 150. Itu merupakan actual hours-nya. Kemudian untuk mencari standard rate-nya kita tengok lagi di kolom standar. Kita tengok yang direct labor-nya. Nah, di sini direct labor-nya itu at 12 dolar, itu merupakan standard rate-nya. Kemudian untuk standard hours-nya sama, kita tengok dari yang direct labor-nya di bagian standar. Di situ tertera 2 hours dan kita kalikan lagi dengan production-nya, yaitu 70.000 unit. Udah dapatlah standard hours-nya. Kemudian untuk nominal actual variable overhead rate-nya, di sini dari soalnya itu udah dikasih tahu hasilnya. Jadi kita tinggal tengok aja actual untuk poin yang F, karena dekat sini kan dia bilangnya untuk yang variable. Kemudian kita tengok aja nominalnya itu merupakan nominal dari A4-nya itu. Kemudian kita cari lagi SVOR-nya atau standard variable overhead rate kan. Nah, di sini kita tengok di soal bagian standar, kita tengok yang bagian variable overhead. Nah, di sini sudah tertera di soal kalau ada at 10 dolar, itu merupakan
standar variable overhead rate-nya. Kemudian untuk standard hours-nya sama pengerjaannya kita kalikan juga 2 hours kita kalikan dengan 70.000 units. Kemudian yang nomor 4 sama, kan dia mintanya itu fix kan, berarti kita tengok aja, kita fokus pada yang apa diminta di soal. Kalau yang keempat kita mintanya itu fix, berarti kita tengok aja di bagian aktual fix di poin E. Kita udah dapat langsung totalnya yaitu $920.000. Nah kemudian kita tengok lagi untuk standar fixed overhead rate-nya. Nah di sini kita tengok bagian kolom standar, kita tengok yang bagian fix. Tertera di soal bahwa at $6 itu merupakan standar fixed overhead rate. Untuk hours-nya sama 2 hours kita kalikan dengan 70.000 unit. Udah dapat deh nominal-nominalnya. Kemudian kita tinggal kalikan aja seperti yang tadi menggunakan tabel. Kemudian untuk yang nomor 5 soal GOC, nomor 1 kan kita diminta untuk mencari predetermined overhead rate based on DL kan. Caranya itu sama rumus predetermined rate-nya, yaitu budget OH per expected activity. Nah di sini budget OH-nya itu kita tambahkan aja applied OH dari job AA1 dan job AA2 dari data on August 1. Nah di sini kita tambahkan applied OH-nya, dapatlah budget OH, kemudian kita bagikan dengan expected activity. Expected activity di sini adalah direct labor kan. Jadi kita tambahkan aja direct labor dari job AA1 dan job AA2. Di sini kita masih mengambil data dari yang on August 1. Kemudian kita bagi, dapatlah predetermined rate-nya kan. Kita dapat predetermined rate-nya. Kemudian kita diminta untuk mencari ending balance for each job as of August 30 kan. Nah di sini caranya itu kita menggunakan kita pisahkan per jobnya. Dia ada job AA1, job AA2 dan job BB1. Nah cara mencari ending balance itu kita tambahkan dulu, kita masukkan dulu beginning balance-nya. Nah di sini untuk job BB1 dia nggak ada beginning balance-nya. Untuk job AA1 dan job AA2 dia ada beginning balance-nya. Kita tinggal tambahkan aja DM, DL sama applied OH di data di atas. Nah itu merupakan beginning balance-nya. Kemudian kita masukin aja DM sama DL sesuai dengan data yang during the month kita masukin. Kemudian kita untuk cari applied OH-nya kita kalikan aja dari labarnya 1200 dengan predetermined rate yang kita dapat nomor 1 itu, dan kita kalikan dapatlah applied OH-nya. Kemudian kita tambahkan aja beginning balance, DM, DL dan applied OH, dapatlah ending balance per jobnya. Kemudian nomor 3 kita diminta untuk mencari ending balance of WIP, cost of goods sold, sales revenue for August. Nah di sini untuk cari WIP-nya itu di soal udah kasih tahu kalau job AA1 dan BB1 itu udah selesai dan udah terjual. Berarti untuk job yang masih diproses itu adalah job AA2. Nah ending balance dari job AA2 adalah kita tengok di yang nomor 2 itu, kita tinggal ambil nominal yang ada di ending balance nomor 2. Kemudian untuk cari yang COGS, COGS itu adalah yang udah selesai dan yang udah terjual. Berarti kan yang udah selesai dan udah terjual itu adalah job AA1 dan BB1. Kita ngambil aja ending balance dari job AA1 dan BB1, kita tambahkan, dan itu merupakan ending balance dari COGS. Kemudian untuk yang sales revenue, nah di sini di soal ada bilang kalau dia ada menambahkan cost 30%. Berarti kita tambahkan aja dari yang kita udah selesai dan udah terjual, job AA1 dan BB1 kita tambahkan dan dikali dengan 30%. Nah itu merupakan sales revenue di bulan Agustus. Berarti kita tambahkan job AA1 dan job AA1 dan BB1, kemudian kita tambahkan lagi dengan 30%-nya itu, dan dapat hasilnya merupakan sales revenue-nya deh. Sekian dari saya, terima kasih.